Kita lanjut lagi nih. Siap. Berbicara masalah tentang sholat nih, kadang-kadang yang kita bikin ragu lanjutkan atau batalkan ini adalah saat kita ngantuk saat sholat. Udah gitu imamnya panjang lagi Ya. surahnya. Itu kan pernah kejadian mungkin zaman di rumah nih ya. Sampai merem-merem, aduh kayaknya ketiduran nih gitu ya. Ya. Kayaknya ketiduran. Pernah kejadian waktu di Mekah kita bareng kan? Iya, itu sampai kaki Mas kita tadi sampai ngantuk-ngantuk. Iya. kakinya sakit, aduh udah gitu-gitu ya kan. Nah ini bagusnya gimana nih, batalin sholatnya, wudhu lagi. Atau kan kalau ketiduran kan takutnya kan batal gitu ya kan. Apa lanjutin aja sholatnya, karena kita juga gak sadar. Aduh kayak tadi dia kayaknya kita gak ini tidur kayaknya tadi ya. Kok tiba-tiba udah Allahu Akbar gitu lagi ya kan. Pas itu salat gerhana. Iya, iya. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Baik, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun. Kata ayat tadi, wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi sebenarnya ilatnya mabuk itu kenapa nggak boleh sholat orang mabuk? Karena salah satunya adalah karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Nah mabuk dan ngantuk mirip-mirip gitu ya. Ada orang nggak mabuk tapi ngantuk. Jadi tetap nggak ngerti juga. Gue lagi ini rakaat berapa ya? Ini apa sih? Kayak nggak ngerti. Kenapa? Karena sangat mengantuk. Maka baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengingatkan kepada kita, apabila seseorang melaksanakan sholat dan dia dalam keadaan sangat mengantuk, maka dia hendaklah tidur terlebih dahulu, setelah tidur baru sholat. Tapi ulama membaginya, ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat sunnah. Sholat apa sih biasanya orang dalam keadaan ngantuk-ngantuknya? Sholat tahajud. Maka dia hendaklah dia tidur dulu supaya nanti sholatnya lebih khusyuk, supaya nanti sholatnya lebih mengerti lagi apa yang dia ucapkan. Maka sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengantuk dalam sholat itu sah sholatnya atau tidak? Mengantuk itu tidak membatalkan sholat. Bahkan tidur pun tidak membatalkan sholat. Kecuali tidurnya kalau dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan duduk, dalam keadaan telungkup, kemudian dalam keadaan berbaring, barulah itu membatalkan wudunya. Kalau batal wudunya, maka batal pula sholatnya. Jadi kalau ada orang tertidur dalam keadaan sujud, maka batal wudunya, otomatis batal juga sholatnya. Tapi ada orang tertidur dalam keadaan berdiri, maka itu tidak batal. Sepanjang apapun dia tidur ketika dia dalam keadaan berdiri. Bukan berarti kita meremehkan. Akan tetapi jikalau ada orang yang mengatakan ini batal enggak ya. Tadi perasaan baru sabbih isma, ini kok udah habis aja ayatnya gitu ya. Tadi perasaan imamnya baru mulai. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Tiba-tiba udah fasabbih bismi rabbikal azim. Kok langsung ayat terakhir gitu ya. Padahal dia yang ketiduran. Maka ini tidak membatalkan sholat. Karena dalam keadaan berdiri dan bukan dalam keadaan duduk. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam keadaan duduk yang bersandar itu membatalkan wudu. Berarti kalau batal wudunya, batal pula sholatnya. Ada orang sholat ternyata di depan tiang. Ya, lagi panjang-panjang, mana kita tarawih di mana ya? Kita cari yang deket tiang gitu. Dia cari tiang. Akhirnya dia tersandar. Sholat Jumat tuh. Sholat Jumat kadang-kadang juga duduk. Dia cari tiang, maka subhanallah, maka dia tersandar. Maka batal wudunya, batal pula sholatnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang dalam saat keadaan sangat-sangat mengantuk dan ini hubungannya dengan sholat wajib, tetap lanjutkan sholatnya, akan tetapi jangan sampai menjadi alasan selalu mengantuk dalam keadaan sholat ya. Tapi kalau waktunya masih panjang dan memungkinkan untuk tidur dulu dan dia menjamin dirinya untuk tidak ketiduran, silahkan tidur dulu. Tapi kalau tidak ada jaminan, siapa tahu ketiduran lewat sholatnya, maka dia akan berdosa. Kenapa? Karena meremehkan waktu sholat. Maka dari itu, kalau memang ada orang yang bisa dititipin, bangunin saya, ntar ya ngantuk banget ini, kayaknya nggak konsen kalau saya sholat sekarang, maka boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada orang dan dia tidak bisa menjamin dirinya akan bangun, maka dia boleh sholat dalam keadaan mengantuk. Namun itu menghilangkan kekhusyuan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syam. Nah ini memang bicara masalah
tentang mungkin semuanya pernah mengalami ya. Yang berbicara ngantuk ini lagi sholat ya Ustadz ya. Kadang-kadang juga sholat subuh juga begitu. Rasanya tuh kayaknya aduh sambil ngambang-ngambang sholatnya. Tapi nggak apa-apa tadi semuanya sudah terjawab oleh guru kita Ustadz Syam. Nah